Penghargaan prestisius Automotive Award 2025 sudah digelar dan yang menjadi motor terbaik peraih Bike of the Year 2025 adalah Yamaha Aerox Alpha Turbo. Kasih selamat dulu dong. Motor ini juga meraih Best Medium Skutik 150 sampai 160 cc. Aerox Alpha Turbo unggul di poin performa, fitur dan teknologi, dan tentunya desain. Yamaha Aerox Alpha Turbo ini kami refresh, kami launching di bulan Desember, dan motor ini memang untuk generasi Alpha, untuk anak-anak muda. Alhamdulillah responnya sangat luar biasa di Indonesia, dan kami percaya motor ini akan jadi kebanggaan untuk anak muda, dan harapan kita bisa memacu industri otomotif khususnya roda 2 untuk terus menciptakan karya-karya baru yang luar biasa. Salam semakin di depan. Bukan cuma Aerox, Yamaha juga bawa banyak penghargaan yang lain dari Yamaha X-Max, Gear Ultima, Grand Vilano, R15M, XXR, Yamaha WR sampai MT25, semuanya menjadi yang terbaik di kelasnya masing-masing. Selamat buat Yamaha Indonesia. Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Semoga sehat bahagia selalu saat hari ini, amin. Kali kita bersama Yamaha Aerox Turbo lagi teman-teman. Sebenarnya kita udah nggak mau bikin video reviewnya lagi ya, karena kan kemarin udah pakai buat disentul, pakai buat touring gitu kan. Tapi kok masih ada yang request nih, mana nih video tes lengkapnya? Ya udah deh, akhirnya kita bikinin. Dan di depan kita ini udah ada Yamaha Aerox Turbo yang biasa. Jadi turbo itu ada dua teman-teman. Ada turbo yang biasa harganya 39,5 juta, dan turbo ultimate itu harganya 41,7 juta. Kalau yang ultimate ini bedanya di windshield ya, windshield warna oranye, cover knalpotnya beda, sama ada performance damper. Yang paling beda performance dampernya sih. Tapi ya udahlah, di depan kita adanya yang ini, yang turbo biasa. Oke, kalau secara harga sebenarnya jauh lebih mahal kalau dibanding sama yang versi biasa ya. Cyber City itu cuma 33 juta, sedangkan Aerox standar yang masih pakai kunci keris itu cuma 29 juta teman-teman. Jauh banget ya range-nya ya, 29 sampai ke 41 juta. Ya gimana namanya teknologi gitu kan. Kita akan bahas semuanya, performanya, mesin, kursi bahan bakar, impresi saat dipakai berkendara. Nah, tonton terus videonya. Oke teman-teman, yang pertama kita ngomongin mesinnya. Ini adalah mesin Blue Core VVA 155 cc generasi ketiga ya. Jadi ini mesin sama kayak di Yamaha Lexi, di NMAX Turbo yang baru kemarin itu juga pakai mesinnya sama kayak gini teman-teman. Ini mesin udah ada banyak perubahan ya. Perubahannya tuh fokusnya mengurangi gesekan, yang akhirnya outputnya adalah meningkatkan torsi. Torsi penting banget buat harian kan. Yang dilakukan apa? Yamaha ngasih tensioner rantai keteng hidrolis. Kemudian ada mirror block silinder ya. Jadi si blok silinder itu kinclong banget biar makin licin teman-teman. Kemudian ada magnet yang lebih kecil ukurannya. Jadi mesin ini bisa berkitar lebih ringan gitu kan. Dan akhirnya powernya sama aja, tapi torsinya naik teman-teman. Torsinya jadi 14,2 Nm, sedangkan power tetap 15,2 HP. Nah yang beda kalau di yang NMAX Turbo ini jelas dong. Di transmisinya, WECVT Yamaha Electronic Continuous Variable Transmission. Jadi transmisinya pakai transmisi elektronik ya. Di puli depannya, puli yang menggerakkan CCVT ini itu udah nggak lagi pakai roller teman-teman. Jadi udah bukan bergerak pakai gaya sentrifugal, tapi sekarang diatur sama transmission control unit pakai elektronik. Nah ini yang keren teman-teman, poinnya ada di situ ya, ada di WECVT-nya. Ini yang bikin performanya, akselerasinya enak banget gitu kan, dan menjadi pembeda kalau dibanding sama Aerox standar yang masih pakai CVT konvensional. Nah di mesin ini teman-teman juga ada dua riding mode ya. Jadi sebelum kita ngomongin WECVT-nya, kita ngomongin riding mode dulu deh. Jadi secara basic motor ini ada dua riding mode. Yang pertama S atau Sport, itu yang lebih sporty ya. Kemudian yang T atau Town, jadi buat jalan-jalan dalam kota, contohnya gitu. Nah si S sama T ini beda di mana? Beda di respon mesinnya ya. Karena dalam kondisi speed yang sama nih, sama-sama lari misalnya 40 km per jam. Nah di S, RPM-nya lebih tinggi 1000 teman-teman. Jadi rasanya mesin kayak gerang, kayak teriak terus yang gitu. Yang memang didesain untuk siap-siap buat lari, siap-siap untuk berakselerasi cepat gitu kan. Sedangkan yang T mestinya dibikin lebih santai, lebih rileks, buat harian lebih nyaman, dan kursi bahan bakarnya juga bisa lebih hemat. Kira-kira gitu teman-teman.
Cuma kalau lagi pengen agresif, saya sih selalu pakai S ya. Lagi mau nyalip saya pilihan ke S. Kemudian kalau lagi jalan santai, cuma commuting dari rumah ke kantor gitu misalnya ya, atau pergi yang dekat-dekat, boncengan gitu, enakan pakai yang T teman-teman. Nah, cara ngerubahnya gampang banget, ada di sini nih. Di tombol bagian depan ini ya, ada tombol yang posisinya mirip kayak lampu dim, tinggal dipencet aja si tombol riding mode-nya. Gitu teman-teman. Kemudian transmisi elektroniknya. Nah, si WSCVT ini teman-teman, karena dia bergerak bukan pakai gaya sentrifugal ya, tapi diatur oleh elektronik gitu kan, secara elektronik, makanya bisa dikasih yang namanya Y-Shift. Nah, Y-Shift ini secara prinsip mirip kayak di mobil-mobil matic. Jadi kalau kita lagi riding, tiba-tiba mau nanjak, kan kadang-kadang kita pindah ke 1, ke 2, ke 3, atau ke low gitu kan, ke posisi standing low. Nah, sebenarnya mirip-mirip kayak gitu. Bisa dilihat pergerakan pulley primary-nya. Ini kalau kita Y-Shift, jadi di RPM atas kita bisa nurunin si diameter V-beltnya. Otomatis kalau untuk yang paling bawah, torsinya pasti paling besar. Paling besar ya, lagi teriak tuh ya RPM-nya ya. Iya, betul. Putaran mesinnya ditahan di RPM tertentu biar teriak. Nah, kalau teriak kita dapat torsi lebih, dapat akselerasi lebih juga teman-teman. Kira-kira kayak gitu ya prinsipnya. Nah, di motor ini Y-Shift-nya itu ada 3 level. 1, 2, 3, 1 yang low, 2 medium, 3 yang paling keras ya, paling teriaknya paling kenceng gitu kan, ditahan di RPM yang lebih tinggi. Cara merubahnya ada di sini teman-teman, di tombol di tangan sebelah kiri ya, yang tuasnya paling panjang. Nah, terus kepakai nggak? Sebenarnya kalau dipakai buat harian teman-teman, jujur ya buat harian, saya jarang pakai. Kenapa jarang pakai? Karena ternyata nggak usah kita mainin Y-Shift-nya. Ini motor dengan transmisi elektronik udah enak banget teman-teman. Udah beda kalau dibandingin sama yang masih pakai transmisi ke CVT konvensional. Bedanya di mana? Paling kerasa di respon awalnya. Jadi ketika pertama kali buka gas, kalau kita buka gasnya kenceng ya, buka gasnya bener-bener langsung di gaspol gitu, dibuka gede, maka secara otomatis Y-Shift satunya langsung aktif teman-teman. Dia langsung teriak, mesinnya langsung berakselerasi kencang. Nanti kalau udah kira-kira mulai agak langsam gitu ya, dia akan langsung rilis sendiri. Nah, dari awal aja udah lebih responsif teman-teman. Kita nggak perlu mainin, udah otomatis Y-Shift satunya aktif gitu kan. Terus yang kedua, ada beda juga di sekitar 4.000 sampai 6.000 RPM ya. Kalau yang pakai transmisi biasa, yang versi standar itu agak kayak nahan dulu tuh. Begitu RPM naik kenceng gitu, tiba-tiba kayak nahan dulu sebentar, habis itu baru di 6.000, ketika variabel valve actuation-nya aktif, baru nendang lagi. Nah, kalau di yang pakai WSCVT ini, itu nggak kerasa teman-teman, nggak kerasa ada kayak lag-nya dulu, tapi langsung cus aja. Grafiknya tuh enak banget itu loh. Dari putaran bawah sampai ke atasnya tuh beneran yang mulus banget. Jadi kalau buat harian, buat saya jujur jarang pakai teman-teman. Terus kapan pakai Y-Shift-nya? Kalau gitu mau basir dong? Enggak juga. Jadi ternyata Y-Shift ini ada 2 manfaat ya. Manfaat yang pertama adalah buat akselerasi. Misalnya nih kita mau nyalip-nyalip, kita udah bener-bener lagi kepengen banget agresif, mau akselerasi yang lebih kenceng, atau mau nanjak teman-teman. Nanjak atau nyalip di tanjakan, nah itu enak banget tuh. Dipakai si Y-Shift-nya, ditahan dikit, maka secara otomatis dia akan ngacirnya nanjak itu akan lebih kuat karena ada tambahan torsi yang didapat dari transmisi tadi teman-teman, dari rasio transmisi yang sengaja ditahan terus di RPM yang tinggi gitu kan, biar kita masih punya dorongan torsi buat naik atau buat nyalip gitu. Terus yang kedua adalah untuk deselerasi teman-teman. Jadi ketika deselerasi, kalau kita tekan si Y-Shift-nya, maka secara otomatis dia akan ngasih efek engine brake ya, efek bener-bener kayak efek yang ketahan dulu, ada yang bantuin ngerem dari mesinnya. Jadi sensasi mirip kayak naik motor manual gitu. Jarang-jarang kan sebuah teknologi yang nggak akan kita rasakan di CVT konvensional teman-teman. Dan kalau yang deselerasi oke lah, buat harian masih sesekali saya pakai sih. Misalnya ketika kita lagi panik braking ya, tiba-tiba kakuk mau ngerem keras gitu, nah ini bantuin juga nih, bantuin memperlambat laju motor ini. Kemudian ketika misalnya mau masuk tikungan lebih cepat gitu, mau led braking ceritanya ya, nah dipakai si Y-Shift-nya, deng nahan gitu kan. Terus kalau lagi touring, nah touring ini kita pakai banget waktu kita lagi di turunan teman-teman, turunan panjang-panjang gitu kan. Bahkan saya tuh bisa nggak perlu ngerem, pakai aja tuh langsung ke 2 atau ke 3 yang keras gitu ya, mesinnya akan langsung nahan gitu kan. Jadi beban remnya bisa berkurang lah, dan kita juga lebih pede karena motor nggak yang bener-bener ngelonyor gitu loh. Yang seharusnya sih ini bisa jadi solusi ya buat
motor matic yang suka bablas nyelonong waktu lagi di turunan gitu kan, gara-gara remnya blong kan, karena hanya mengandalkan rem doang. Tapi kalau di motor ini bisa memanfaatkan engine brake-nya, kira-kira gitu teman-teman. Kemudian yang saya suka dari WS CVT buat deselerasi juga adalah ini nih, ketika kita mau masuk tikungan dan kita mau keluar tikungannya lagi. Nah, ternyata kalau disambungin teman-teman, ini bikin ritmenya enak banget, karena secara otomatis ketika kita masuk tikungannya pakai W-shift ya, pakai deselerasi W-shift itu yang deng, begitu kita buka gas, maka secara otomatis W-shift satunya aktif lagi. Nah, ini keren banget. Saya kemarin waktu jalan-jalan di Naringgul ya, suka banyak tikungan-tikungan tajam, terus naik turun gitu kan, turun tiba-tiba belok gitu kan. Nah, itu enak banget teman-teman. Pas turun kita pakai W-shift buat deselerasi kan, bisa led braking. Begitu di tengah tikungan buka gas langsung responsif karena W-shift satunya langsung aktif teman-teman. Seru sih. Sebenarnya ini fitur yang keren banget gitu ya. Kalau menurut saya sih keren banget. Cuma penggunaan harian mungkin nggak terlalu sering kepake karena basicnya motor ini udah pakai WS CVT aja udah enak gitu loh. Jadi si W-shiftnya nggak perlu dipakai pun nggak ada masalah, udah responsif. Tapi ketika kita lagi agresif, kepengen nyalip-nyalip, lagi touring, lagi mau ngerem keras gitu kan, mau ngerasain engine brake, baru kepake gitu kan. Ya buat saya sih memang satu paket yang menyenangkan gitu, biarpun nggak kita pakai tiap hari, kira-kira kayak gitu teman-teman. Kemudian overall gimana dengan performa mesinnya? Nah, motor ini sebenarnya kalau dibandingin sama NMAX ya, mesinnya sama kan. NMAX Turbo pun sama gitu kan, bahkan mapping pengapian, sepotan bahan bakar juga sama. Yang beda ada di gearbox teman-teman, di final gearnya ya. Ternyata final gearnya ini ada beda rasio, di Aerox ini dibikin lebih ringan. Ya mungkin sesuai sama konsepnya ya, ini kan motor ya buat dalam kota, selap-selip gitu kan ya. Buat agresif, buat rider yang suka akselerasi kenceng, kira-kira kayak gitu. Nah makanya dikasih final gear yang lebih ringan. Jadi mirip kayak Sprinter lah, di putaran bawahnya lebih kenceng. Dan itu bener-bener kita buktikan waktu tes akselerasi. Kalau dibanding sama NMAX Turbo, nih, lihat datanya ya. Kalau di putaran bawahnya ya, kecepatan bawahnya emang lebih cepat teman-teman. Tapi makin ke atas makin ya mirip-mirip lah sama si NMAX ya. Kalau NMAX tuh lebih napasnya lebih panjang, kira-kira kayak gitu. Kalau dari perbedaan di final gearnya. Terus kalau dibandingin sama kompetitornya, misalnya sama Vario gitu ya. Nah, sama Vario juga ternyata ada sedikit beda juga. Kalau di putaran bawah, si Aerox ini lebih kencang teman-teman. Ini surprise juga loh. Ini motor beratnya 130 kilo, sedangkan Vario cuma 113 kilo. Gapnya jauh banget kan, bobotnya jauh banget. Tapi ternyata di akselerasi awalnya Aerox masih tetap lebih kencang. Nah di tengah-tengah teman-teman di sekitar 100 km per jam, memang si Vario-nya bisa deketin gitu kan. Tapi di putaran atas ada triknya nih, biar si Aerox ini langsung ngacir jauh banget, ninggalin sekebon. Caranya adalah ketika kita udah sampai 100 km per jam, jangan pakai riding mode yang S teman-teman, tapi dipindah ke riding mode yang T. Nah, si tahun itu seolah-olah malah jadi kayak turbo gitu kan, tiba-tiba kayak disuntik tenaga lagi, didorong langsung jauh banget gitu teman-teman. Nah, kalau secara top speed sebenarnya motor ini kita kemarin belum maksimal sih. Kemarin kita cuma sampai 123 km per jam dan itu juga anginnya lumayan gede ya. Mungkin kalau kalian lebih nunduk, lebih enteng badannya bisa lebih kencang lagi teman-teman. 123 km per jam dengan deviasi yang kalau menurut kita nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Dibanding sama GPS masih lumayan deket. Makanya kalau pakai motor ini, jalan 80, 90, 100 aja rasanya udah kayak kencang banget gitu kan. Karena deviasinya nggak terlalu gede teman-teman. Oke teman-teman, ini saya kasih tahu ya cara memainkan si W-shift-nya biar si Aerox Turbo ini melesat kencang banget akselerasinya. Jadi dari beberapa kali simulasi yang kita lakukan ya, cara yang paling kencang, paling cepat adalah pertama kita start pakai riding mode yang S. Nah S itu langsung kita buka gede, maka secara otomatis W-shift satunya akan langsung aktif kan. Nggak usah lama-lama tuh, langsung di bulan ketiga. Kenapa ketiga? Biar RPM langsung tinggi, langsung teriak, jadi dia bisa ngasih dorongan akselerasi yang lebih kencang lagi. Dan itu pun nggak usah lama-lama, di sekitar 8.000 sampai 9.000 RPM langsung dirilis biar nggak ketahan terlalu lama teman-teman. Cara ngerilisnya gimana? Tinggal tekan itu ya, tombol mode yang di bagian depan itu ya. Kita tekan situ, maka secara otomatis dia akan langsung pindah ke rasio yang biasa aja. Nah, napasnya akan makin panjang tuh. Tapi jangan lama-lama juga, karena kalau udah sampai sekitar 100 km per jam, pindahin ke T riding mode-nya.
Karena ternyata ketika di riding mode T, RPM-nya akan turun dan dia akan dapat napas yang lebih panjang lagi teman-teman. Itu yang bikin top speed-nya di atasnya juga masih punya napas lebih panjang. Makanya Vario bisa ketinggalan gitu kan di putaran tingginya. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi nggak asal gas-gas aja ya, ada triknya ternyata. Trik yang paling kenceng yang kita coba ternyata seperti itu. Gitu teman-teman. Kemudian gimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Ini motor enak banget, akselerasinya kenceng, boros nggak? Ya nggak irit-irit banget sih. Emang lebih boros sedikit kalau dibandingin sama kompetitor ya, sama PCX, sama Vario. Ini masih sedikit lebih boros. Kalau kita pakai riding mode yang T, yang santai aja, rata-rata kita dapat cuma 139 teman-teman. Itu dipakai buat harian Jakarta, kalau lagi macet ikut macet-macetan, kalau lagi kosong gaspol terus. Kemudian bahan bakarnya pakai RON 92 dan nggak ada batasan kecepatan. Jadi ya mau gaspol aja gitu kan, mau pelan-pelan macet ya pelan-pelan aja. Yang T dapat 139. Nah, dengan tangki yang 5 liter teman-teman, 5,5 liter malah, kita bisa jalan 214 kilo sekali full tank. Asik ya, masih jauh lah. Untung tankinya lumayan gede, jadi nggak perlu sering bolak-balik ke pom bensin. Nah, kalau pakai riding mode yang S, ini baru nih, dapat 136 teman-teman, 135 sampai 136 km per liter. Tapi terbayarkan gitu kan dengan akselerasi yang cepat banget, yang responsif. Gitu teman-teman. Gimana menurut kalian? Mesin udah kenceng gitu kan. Gimana dengan handlingnya? Nah, ternyata handling juga diperbarui teman-teman. Kayak kakinya, rangkanya ini juga kena improvement ya. Tujuannya apa? Biar motor ini makin stiff, bisa ngeladenin mesin yang lebih responsif gitu kan. Perubahannya apa? Pertama, suspensi depan teman-teman. Suspensi depannya sekarang pakai sama kayak NMAX, dipindahin ke sini. Asnya kalau yang lama 25 mm kan jadi 30 mm. Lebih gede, lebih stabil ya harusnya ya. Kemudian di rangkanya bagian tengah, center tunnelnya ini ada kayak jembatan ya antara sasis di depan ke sasis di bagian belakang ke subframe-nya, itu dikasih besi plat yang lebih tebal dan laksasanya juga lebih banyak, efeknya lebih kaku juga. Kemudian suspensi teman-teman, suspensi belakang begitu juga dengan suspensi depan, spring rate-nya dibikin lebih keras. Efeknya apa? Ini motor jadi lebih stiff ya, lebih kaku gitu kan. Tapi dipakai buat belok-belok, enteng banget, ringan dan nurut, presisi banget teman-teman. Beneran yang gampang banget dan mantep gitu loh, nggak goyang-goyang. Suspensinya kalau buat kalian yang suka speeding, suka cornering sih udah enak lah ya. Ini udah enak banget suspensinya. Tapi kalau dipakai buat lewatin jalan rusak emang sih kerasa agak keras ya. Yang belakang sedikit lebih keras ya kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Enak kalau dipakai buat boncengan, kalau diboncengan jadi lembut. Tapi kalau dipakai sendiri lewat jalan yang rusaknya lumayan parah sih ya pinggangnya sakit juga gitu kan. Tapi ada efek baiknya. Efek baiknya adalah ketika lewat jalan yang cuma gelombang biasa aja atau konblok kayak gini, jadi nggak terlalu ngayun. Karena kalau terlalu ngayun mules teman-teman. Bruk gitu kan kalau kebanyakan kan. Ini masih oke sih, masih dipakai buat harian masih oke selama nggak ancur-ancur banget jalanannya, masih dalam batas toleransi. Sedangkan yang depan karena sama kayak punya NMAX, sekarang nggak terlalu mentok-mentok banget. Beda sama Aerox yang sebelumnya ya. Kan lubang dikit aja brutak gitu kan. Kalau ini enggak, ini lebih kayak beb gitu aja. Kecuali lewat lubang yang gede banget baru jeder. Sama aja ya, karena kan suspensinya pendek gitu kan, khas motor-motor Matic, Skultic kan yang memang jarak mainnya nggak terlalu panjang. Tapi udah lebih oke sih kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Kira-kira gitu teman-teman. Kemudian remnya ini khasnya Yamaha ya. Tuasnya empuk, pakem juga, biarpun secara spesifikasi depan masih sama kayak Aerox yang versi sebelumnya. Diameter masih sama, kaliper juga 1 piston, tapi udah ABS single channel, cuma yang depan doang. Nah, yang belakang asik nih, sekarang udah dikasih cakram juga. Yang cakram belakang juga, kalau menurut saya pakem ya, dan pakemnya konsisten gitu loh. Ini motor kotor banget ya, wah habis jalan kotor, kena lumpur, masih tetap pakem. Kalau yang tromol kan kalau udah banyak debunya, kotor, lama-lama pakemnya berkurang. Siram air baru tiba-tiba pakem lagi kan. Kalau di motor ini karena sekarang udah pakai cakram ya lebih oke sih. Dan tampilan juga lebih cakep gitu loh. Di bagian belakang kelihatan lebih padat itu kan karena ada display di bagian belakang sini. Keren. Kemudian riding position. Nah, ini juga ada yang baru juga nih. Oh iya teman-teman, lihat nih. Di motor ini bagian belakangnya kayak slim gitu ya. Kayak nggak ada apa-apa, polos gitu kan. Tapi ternyata masih ada bezelnya. Bezelnya ada di sini nih. Ini kalian rogoh ke sini, ini ada kayak lubang gitu. Ini bisa dipakai buat narik-narik motor. Jadi kalau misalnya kita mau muterin motornya itu bisa buat pegangan gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Posisi berkendara ini ada sedikit berbeda kalau dibanding sama versi sebelumnya. Ada di sini nih. Nah, ini nih. Sekarang ada plat sedikit yang lebih naik ya decknya ya. Dan ini juga dikasih kayak pattern gitu biar
lebih nge-grip, biarpun nggak terlalu lebar-lebar banget. Nah, efek baiknya adalah kita bisa nangkring. Jadi waktu lagi belok-belok yang agresif gitu, kaki kita bisa ditaruh ke belakang gini teman-teman. Cuma emang agak terlalu lekuk sih ya, enaknya segini lah. Nah, kalau segini sih masih oke nih. Gini, mau santai, majuin. Cuma emang nggak bisa sesantai kayak NMAX ya, yang bisa sampai selonjor kan. Ini masih motor yang gayanya, genrenya memang sporty banget. Kemudian yang agak beda juga adalah di joknya teman-teman. Ternyata joknya ini nungging banget ya. Jadi kayak melorot gitu feeling waktu pertama kali kita duduk. Jadi enaknya memang kalau lagi ngerem gitu ya, kaki itu ikutan nahan, mau di sini mau di depan ya, kaki mau nggak mau harus ikut nahan biar kita nggak sampai melorot ke depan gitu kan. Kemudian stangnya masih sama kayak versi sebelumnya, posisinya ya nggak terlalu lebar, pendek juga, feeling yang sporty banget teman-teman gitu. Lalu kalau kalian duduk di belakang, di jok pembonceng masih sama ya, bener-bener mirip kayak kita lagi bonceng R15 gitu kan, R25, mirip kayak gitu. Cuma ini naik motor matic teman-teman. Itu. Kemudian tinggi joknya ini lumayan tinggi, 790 mm. Saya 165 cm jinjit teman-teman tuh, lihat tuh. Biarpun joknya di bagian depan udah tirus ya, kan ini lumayan empuk loh ini. Dipakai jalan jauh juga nggak pegel-pegel banget. Gitu. Itu kalau secara handling dan riding position. Saya suka sih. Buat selap-selip di kemacetan masih oke lah. Posisi pundara yang agresif, kira-kira gitu teman-teman. Oke, kita ngomongin fitur-fiturnya. Lampu, wah pasti banyak penasaran kan kayak apa sorotnya. Lampunya dia pakai LED teman-teman. Ini LED-nya proyektor, tapi dia modelnya kotak-kotak ya, bukan bulat. Oke teman-teman, kita sama-sama nyalain ya. Kalau kunci kontak on, hanya DRL yang nyala, sedangkan buat lampu utamanya harus nyala mesin. Nah, ini lampu dekatnya nih, nggak terlalu pekat, tapi lumayan lebar ya, dan dia nyebar teman-teman, nyebar di sini dengan fokus satu di bagian tengah ini ya. Ini khasnya si proyektor, LED proyektor tuh kayak gini nih. Jadi biasanya ada titik fokus di sebelah mana gitu, karena kalau si Aerox ada di sini. Lampu jauhnya kayak gini. Dia nambahin fokus di bagian tengah ya. Jadi kayak garis gitu loh nih. Garis gitu. Beneran lebih fokus, lebih jauh juga. Tapi kanan kirinya juga nambahin sedikit ya. Jadi di jangkauan lampu dekatnya juga nambahin terang sedikit di bagian sini. Gitu teman-teman. Begini sorot lampunya tuh. Dia ada sorotnya ya. Sorotnya beneran fokus banget. Ada dua kanan kiri. DRL-nya yang di bagian atas ini teman-teman. Ini sorot lampu sennya. Yang belakang kalau nyala kayak gini. Yang atas adalah lampu remnya, mirip kayak R15 ya bentuknya. Gimana menurut kalian? Lumayan ya? Kalau saya sih lumayan lah. Nggak terang-terang banget, buat harian ya masih cukup, masih oke. Yang belakang lampu saja model keluar, mirip kayak motor sportnya Yamaha ya, kayak R25 kayak gini juga teman-teman. Kemudian di motor ini juga ada emergency stop signal ya. Jadi kalau lagi hard braking, kita lagi ngerem keras gitu kan, di kecepatan 50 km/jam lebih itu, kita ngerem keras, maka secara otomatis hazardnya akan nyala teman-teman. Tapi bukan kayak hazard, kalau hazard kan pelan ya, powernya lebih kenceng, gitu. Tujuannya buat apa? Buat ngingetin orang di belakang, ngasih tahu kalau kita lagi panic braking gitu. Jadi orang bisa antisipasi lah, wah lagi ini nih, lagi ngerem keras nih, kita harus ngindar atau ikutan ngerem juga, kira-kira kayak gitu. Kemudian fitur lain, di motor ini udah pakai keyless-nya sama kayak NMAX ya, kayak NMAX, kayak motor-motor Yamaha yang lain model kayak gini, cuma ada satu tombol doang untuk menonaktifkan, mengaktifkan keyless-nya, sama buat answer back system. Jadi kalau misalnya kalian nyari motornya di mana, di parkiran gitu, dia bisa nyala si lampu sennya, sama ada suara pip 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 gitu kan. Cuma ini lagi dimatiin biar gak berisik. Tombol knopnya kayak gini, sama kayak versi yang sebelumnya ya. Ada tombol buat buka tangki bahan bakar, buka jok gitu kan. Kemudian konsol ya buat penyimpanan barang-barang. Di sini ada laci di sini teman-teman, laci kecil. Di dalamnya udah ada power outletnya udah yang model USB ya. Jadi kita bisa langsung colok pakai kabel aja, nggak perlu pakai adapter lekter lagi gitu. Ini nggak terlalu gede teman-teman, paling yang bisa masuk cuma glove doang. Dan dia bentuknya datar ya, karena datar jadi nggak bisa naruh botol air mineral. Tapi kalau smartphone masih bisa masuk teman-teman tuh, masih bisa masuk ya. Handphone saya segini gedenya masih bisa masuk dalam gini. Itu. Kemudian di bawah joknya, nah bagasinya 24 liter, lumayan gede ya. Helm bisa masuk, tapi harus dibalik teman-teman. Kayak bisa dalam kondisi normal. Nah kalau dibalik mau nggak mau, di bagian bawah sebaiknya dikasih alas ya, biar helm kalian nggak lecet bagian atasnya.
kayak gitu. Cuman ini ukurannya memang gede sih. Untuk ukuran Matic yang sporty banget dikasih bagasi yang ukurannya besar gitu. Tangkinya 5,5 liter. Lalu ada yang hilang. Yang hilang adalah ini nih, parking brake lock. Kalau lama ada parking brake lock di rem belakang. Kalau sekarang nggak ada karena udah pakai rem cakram, jadi nggak bisa dikunci lama-lama gitu kan. Akhirnya dihilangkan si parking brake locknya. Kemudian yang paling keren dari motor ini adalah panel indikatornya. Hanya di varian turbo aja ya. Udah pakai layar TFT teman-teman. Yuk sama-sama kita lihat. Oke teman-teman, ini adalah tampilan speedometernya, keren banget ya. Nggak terlalu gede, tapi udah TFT dan layarnya tuh enak banget dilihatnya. Kalau siang dia warnanya putih kayak gini backgroundnya, tapi kalau misalnya gelap malam-malam gitu, dia jadi gelap juga teman-teman. Jadi lebih enak dilihat di mata, nggak sakit ya. Nah ini ada sensor di sini. Ini kalau mau nerangin lagi, kalau lagi di bawah matahari otomatis akan berubah sih. Cuma karena ini kita lagi di bawah pohon, jadi pakai lampu dikit ya, buat bohongin sensornya. Nah ini isinya apa aja? Lengkap banget teman-teman. Ini ada jam digital, ada tachometer, speedometer, ini ada riding mode-nya, ada T sama S di sini. Terus juga ini ada buat si indikator wave-nya ada di sini. Kemudian di bawah ini ada multi information display-nya ya. Ini ada suhu pendinginan gitu kan, mesin, ada full consumption yang real time, ada average fuel consumption, ada average speed, ada trip time, ada odometer gitu kan. Tripnya juga ada 2 gitu. Lengkap banget teman-teman. Dan yang paling keren lagi adalah di motor ini sebenarnya bisa diubah tampilannya. Tampilan si, nah ini ada 3 tampilan ya. TM1, TM2 sama track. Nah, sebenarnya kalau kalian males masuk ke dalam menu, ini sebenarnya bisa tekan tombol yang bawah teman-teman. Tombol home-nya kalian tekan yang lama, ini tampilan yang pertama ya. Saya paling suka tampilan yang ini sih. Ini tampilan paling lengkap nih. Sampai indikator TCS juga ada di sini, lengkap banget teman-teman. Ini kalau tekan lama, nah ini jadi tampilan yang tachometer visualization. Kemudian yang ini, yang terakhir adalah yang track ini teman-teman. Ini ada tampilan yang track time-nya. Ini ada lap timingnya. Nah lap timingnya semua manual teman-teman. Kita bisa ngaktifin pakai tombol enter di tengah ya. Nah ini kalau kita pencet, nah terus kalau misalnya mau matiin, mau split ya, kita harus tekan lagi 2 kali teman-teman. Jadi matiin sekali, kalau mau split lagi, mulai lagi, saya lagi. Jadi harus 2 kali pencet ya, tek-tek gitu, tek-tek. Nah titiknya kita nentuin sendiri. Kalau misalnya di sirkuit ya pas di tempat start finish misalnya, kita tekan 2 kali, tek-tek gitu. Kira-kira gitu teman-teman. Cuma ya ini gimmick yang keren juga sih, bisa dipakai buat di sirkuit atau misalnya kalian dari rumah ke kantor, dari rumah ke sekolah gitu kan, mau bikin rekor kira-kira berapa sih rekor kita ke sekolah gitu misalnya, ke kampus, ke kantor, bisa pakai kayak gini juga, unik ya. Kemudian yang lain, sini ada beberapa menu yang lain teman-teman. Ini ada buat muter musik di sini. Ini bisa dipakai buat ngontrol musik player di smartphone kita. Misalnya nih kita muter playlistnya Ceylon 7 ya, kita nyalain, oke, nyala. Nah di sini ini juga akan muncul teman-teman tuh. Nah kita bisa ngontrol teman-teman nih, misalnya bisa matiin, bisa nge-pause gitu kan, nge-play lagi atau gedein ngecilin suaranya. Kira-kira gitu, seru sih, ada banyak yang dimainin di panel indikatornya. Kemudian ada buat navigasinya, ada tampilan buat notifikasi, telepon, pesan masuk, telepon malah sampai nomornya pun siapa yang telepon ketahuan akan muncul juga di sini. Kemudian ini ada Weather ya, nah tuh Weather-nya sudah masih muncul di sini. Sekarang humidity-nya 70%, 33 derajat Celcius. Kecepatan anginnya segini gitu kan, lagi mendung, bener lagi mendung, duduk-duduk gitu kan. Jadi semua ditampilkan kalau udah connect teman-teman. Nah di motor ini karena udah connect nih, sini ada logo apps-nya ya. Nah logo apps, ada bar sinyalnya sama tegangan baterai kita teman-teman, tegangan baterai handphone kita. Nah seperti apa aplikasinya, aplikasi WeConnect-nya? Ternyata ini masih sama teman-teman. Ini sama seperti aplikasi WeConnect yang sebelumnya. Tuh, dia kayak gini aja ternyata. Cuma ini udah WeConnect yang 2.0, yang versi kedua. Versi kedua bedanya apa? Di tengah sini ini ada navigasi teman-teman, ada pilihan untuk navigasi, untuk mengatur navigasi. Sedangkan yang lain kayak lokasi parkir, log berkendara, kondisi bahan bakar, tegangan baterai, semuanya sama teman-teman, masih sama kayak versi sebelumnya. Yang beda hanya di navigasinya aja. Misalnya ya, kita mau cari pom bensin deh, cari pom bensin terdekat di mana ya gitu. Kita bisa pakai si handphonenya, cari misalnya nih di sini ada sel BSD misalnya gitu ya, langsung pemeriksaan rute, kemudian kita petunjuk arah. Nah kita tinggal pindahin di sini, ini kita pindahin yang di layarnya, pindahin ke navigasi. Nah, udah langsung muncul nih. Kita suruh berangkat, maju ke depan ke arah barat laut, 30 meter lagi belok ke kanan gitu kan. Terus jarak ke tempat kita
tujuan 1,8 km, berapa menit, semuanya ada teman-teman di sini. Dan asiknya kalau si mapnya lagi aktif, di sebelah kanan ini masih ada info-info basic ya, ada speednya, ada trip apa segala macam, kondisi bahan bakar juga muncul di sebelah sini. Kemudian teman-teman sini juga ada notifikasi ya, notifikasi buat pesan masuk atau telepon masuk gitu kan. Kalau pesan masuk dia akan ada pilihan-pilihannya juga di sini gitu kan. Cuman ini karena belum ada yang masuk jadi nggak kelihatan. Kalau telepon masuk dia akan nongol sampai ke nomor teleponnya berapa yang masuk, itu kan ketahuan teman-teman. Kalau kalian pakai TWS bisa langsung ngangkat, bisa langsung ngobrol gitu kan. Dan itu bisa dilakukan langsung dari si motor ini buat kontrolnya gitu. Oke teman-teman, di motor ini juga ada TCS ya, Traction Control System. Jadi kalau misalnya udah belakang selip, maka secara otomatis akan cut powernya. Ini lebih safety ya. Jadi bukan cuma ABS tapi juga ada TCS juga. Waduh, tiba-tiba geruduk teman-teman. Hujan. Oke teman-teman, kira-kira itu review singkat, nggak singkat ya, panjang banget ini. Ini 30 menit lebih gitu kan. Review kita ngomongin kesimpulan pakai Yamaha Aerox Turbo. Asik sih ini motor. Jadi bukan sekedar naik motor buat pindah lokasi gitu ya, tapi juga banyak fitur yang bisa kita mainin gitu kan. Terutama di WShift-nya ini, di WE CVT-nya. Mau akselerasi kenceng bisa dimainin, mau deselerasi juga bisa. Seru sih. Kemudian yang saya suka juga adalah di panel indikatornya. Ini juga seru juga. Ada music player, ada GPS navigasi gitu kan, layar TFT, ada notifikasi telepon, ada notifikasi buat pesan masuk gitu kan. Apalagi kalau nyambung ke TWS, nyambung ke intercom gitu kan, informasi dari GPS-nya bisa kita dengerin juga gitu kan. Bisa sambil dengerin musik, bisa sambil pindah-pindah tracknya. Seru sih, di jalan nggak bosan gitu, banyak yang bisa kita lakukan selain sekedar berkendara. Ya kalau menurut saya sih harganya jauh dibanding versi yang standar, wajar sih. Karena tadi ya teknologinya juga ini wow. Jadi standar baru kali ya buat Matic-Matic di Indonesia gitu kan, melampaui yang udah ada gitu, yang udah umum. Gokil sih buat Yamaha dengan teknologi barunya ini. Ya wis, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Jangan lupa follow juga IG saya di Mas Popo pakai underscore. Jangan lupa follow juga IG-nya Cek. Apa Cek? IG lu Cek? Afriandi ada di sini ya, itu fotografer kita, videografer kita. Dadah.